Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jemaat GKI Karangsaru maupun simpatisan GKI Karangsaru dimanapun saudara berada. Saya senang pagi hari ini boleh menghampiri Bapak Ibu di dalam acara Hikmat Pagi. Ada sukacita hari ini? Ya. Sungguh kita harus senantiasa bersukacita. Karena kita punya Bapa yang baik, yang selalu menyertai kita, melindungi kita, dan selalu mengasihi kita. Bapak Ibu, pada hari ini, tema Hikmat Pagi berjudul Bahaya Iman yang Palsu. Nah, seperti apa iman yang palsu? Bapak Ibu, saya punya banyak uang. Nih, saya tunjukkan. Banyak uang. Ya. Ada 100.000, 50.000, dan sebagainya. Orang akan bilang bahwa saya adalah orang beruang. Karena punya uang banyak. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, uang yang saya tunjukkan pada Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini adalah uang yang tidak ada gunanya, tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya, karena ini adalah uang palsu. Dan kalau kita menggunakan ini untuk sesuatu, bahaya. Karena kita bisa berhadapan dengan hukum. Jadi uang ini tidak ada manfaatnya. Saya buang, tapi saya hanya punya satu lembar uang yang asli. Walaupun hanya satu, tapi ini uang yang benar, yang asli, yang murni. Dan saya boleh menggunakan ini. Dan tidak akan ada resikonya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dulu saya ajak Bapak Ibu untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk malam yang sudah boleh kami lewati. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa ada di dekat kami, selalu menolong di dalam segala persoalan kami, dan memberikan segala solusi atas segala masalah kami. Tuhan memberikan kekuatan pada kami yang lemah, penghiburan pada kami yang sedang dalam masalah dan dalam keadaan susah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami akan buka hati kami, dan kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati Pak Utomo yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Yang demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akropolis merupakan simbol yang paling terkenal dari kota Athena dan dari negara Yunani. Begitu pentingnya Akropolis sehingga banyak yang berpendapat bahwa jika kita belum menginjakkan kaki di Akropolis, maka Anda dapat dikatakan belum pernah ke Yunani.
Dalam bahasa Yunani kuno, Akropolis berasal dari kata akron yang berarti titik tertinggi dan polis yang berarti kota. Sebagai sebuah istilah, Akropolis dengan demikian dapat diartikan sebagai kota di ketinggian. Akropolis yang terletak di atas bukit di Athena tak pernah sepi dikunjungi para wisatawan selama berabad-abad. Dari situ, ribuan pelancong dari segala penjuru dunia sering membawa bongkahan batu pualam sebagai oleh-oleh. Namun, bagaimana mungkin bongkahan batu itu tidak pernah habis? Jawabannya sangat mudah. Setiap beberapa bulan, sebuah truk yang bermuatan batu pualam didatangkan dari sebuah tempat ribuan kilometer jauhnya dari situ. Batu-batu tersebut kemudian ditebarkan di seluruh daerah Akropolis. Jadi, para turis selalu dapat pulang sambil dengan bangga membawa benda yang mereka kira suatu peninggalan bersejarah yang benar-benar asli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat terkecoh dengan berbagai penipuan semacam itu. Bahasa dan musik religius, benda-benda dan pelayanan religius dapat membodohi kita dan membuat kita berpikir bahwa kita sedang mengalami jamahan Allah. Padahal kita hanya terjebak dalam rutinitas yang hampa. Pada zaman Nabi Yesaya, kebanyakan orang Israel hanya mengikuti arus. Itulah sebabnya Allah berkata, "Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya." Kitab Yesaya pasal 1 ayat 13 dan 14. Penipuan yang bersifat religius hanya akan membuat jiwa-jiwa tetap dahaga. Tindakan-tindakan kita yang menampilkan kesalehan belum tentu merupakan iman sepenuh hati yang dikehendaki Tuhan. Bisa jadi itu adalah wujud iman yang palsu dan tentu saja berbahaya bagi kehidupan orang percaya. Mari wujudkan iman yang sejati, iman yang sepenuh hati. Iman yang palsu hanya mementingkan tampak luar dan mengabaikan kedalaman hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami mohon kasih dan anugerah-Mu. Di tengah zaman ini Tuhan, segala sesuatu membawa kami kepada tampilan-tampilan luar yang semu dan palsu. Namun Engkau Tuhan yang melihat kedalaman hati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tidak silau dengan apa yang ditampakkan dunia saat ini. Biarlah kami terus melihat apakah kami murni dan suci di hadapan Tuhan. Apakah motivasi kami kudus dan bersih ketika kami melayani. Ketika kami berinteraksi, bahkan ketika kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih di hari yang baru ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami beribadah dengan ketulusan dan sepenuh hati, dan biarlah peragaan hidup kami menjadi peragaan yang memuliakan nama Tuhan dari hari ke hari. Ini kami Tuhan, berkati kami hari ini, supaya hari ini menjadi hari yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dunia mengajak kita untuk menampilkan kehidupan yang sempurna. Meskipun kedalaman hati siapa yang tahu. Oleh karena itu biarlah kita tetap memiliki motivasi yang bersih dan murni di dalam segala langkah dan perilaku hidup kita. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani Tuhan, dan ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Dunia rohani sangat rentan bahaya manipulasi dan kepalsuan. Iman sejati selalu murni dan bebas dari kemunafikan. Selamat menikmati hari baru yang Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati.